Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, ya dalam suasana yang masih prihatin, dalam suasana yang wabah COVID-19 yang masih menghebat di negeri kita ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin sedang sakit, menjalani isolasi mandiri, ya, mari kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, memang hidup di dunia ini merupakan batu ujian bagi seorang mukmin. Memang hidup di dunia ini terkadang kita mengalami kesenangan dan juga pasti juga mengalami kesedihan, dan itu sudah sunatullah. Dan bagi seorang mukmin memang tidak dianggap orang yang beriman oleh Allah sebelum diuji keimanannya oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran memang banyak diberitakan tentang itu, tetapi sesungguhnya ujian bagi seorang mukmin itu akan membuktikan apakah dia benar-benar seorang yang beriman atau tidak. Tetapi bagi orang yang beriman itu akan meningkatkan kualitas iman dari seorang mukmin itu sendiri. Bagi yang tidak beriman, musibah, bencana itu tidak akan menjadikan mereka kembali kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, tetapi justru malah semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Tidak berhusnudon kepada Allah, tetapi berprasangka buruk kepada Allah. Maka seberat apapun ujian itu, maka seorang mukmin dituntut harus tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah zat yang paling tahu rahasia semua kejadian di muka bumi ini, termasuk kejadian yang kita alami. Nah, saudaraku, tanpa kita mengurangi untuk menuntut ilmu di tengah wabah, sebenarnya ada satu buku Sirah Nabawiyah yang luar biasa. Mohon maaf, ini jadi tulisannya terbalik ini ya. Ini buku Sirah Nabawiyah ini karangan dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini penulis Sirah Nabawiyah, merupakan juara ke-1 yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Al-Alam Al-Islami. Nah, kalau ditilik dari bukunya ini diterbitkan ini tahun 2008 cetakan pertama. Nah, dalam buku Sirah Nabawiyah ini ternyata banyak hal yang sungguh kita bisa belajar dari kehebatan Rasulullah, kesungguhan Rasulullah,
ya, kepahlawanan Rasulullah, keteguhan hati Rasulullah, ya, dan para sahabatnya, para istri-istrinya, ya, termasuk Khadijah itu, termasuk juga kita bisa melihat luar biasanya pahlawan-pahlawan mujahid, ya, yang berjuang, ya, berperang melawan orang-orang musyrikin dan bisa menemukan hal-hal yang yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya, atau mungkin akan merevisi pemahaman sejarah yang pernah kita terima waktu kecil kita atau waktu kita mengaji di langgar musola kita. Nah, salah satu episode yang luar biasa yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini adalah episode perang Uhud. Ya, perang Uhud ini kan banyak orang Islam. Nah, ini kan memaknai bahwa kita itu kalah, ya. Nabi Muhammad itu kalah. Memang benar di situ banyak para syuhada yang gugur dalam perang Uhud, termasuk singa Allah Hamzah, ya, paman Nabi sendiri, ya, Hamzah. Ini gugur dan luar biasa ini. Hamzah ini walaupun telah gugur, ini jantung, dalam buku ini disebutkan itu dirobek dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dikunyah-kunyah oleh Hindun, ya. Hindun, ya. Ya, saking dendamnya karena, ya, ada familinya, saudara-saudaranya yang meninggal, ya, karena Hamzah ini, maka dia membalas sakit hatinya itu dengan merobek dadanya Hamzah dan inginnya itu memakan jantungnya Hamzah, tapi qadarullah Allah tidak Allah mencegah untuk bisa menelan jantungnya dan hanya dikunyah-kunyah oleh Hindun ini. Nah, sebenarnya di dalam buku Sirah Nabawiyah dalam episode perang Uhud itu, kalau dikatakan pasukan muslim itu kalah, iya, mungkin iya dan mungkin juga tidak. Mungkin iya, bisa jadi karena banyak, memang seperti yang tadi saya katakan, banyak para syuhada yang gugur di medan perang Uhud ini. Tetapi juga bisa dikatakan tidak, kita tidak kalah dan tidak ada yang menang. Nah, di sini draw 0-0. Jadi Abu Sufyan yang menjadi pandega komandan perang Uhud ini kan, dia itu kan mengira benar bahwa Nabi Muhammad telah wafat, ya, telah meninggal, telah wafat, sehingga dia itu masih penasaran, sehingga dia baru percaya ketika bertemu dengan Umar bin Khattab menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu masih hidup dan tidak wafat, ya, tidak wafat seperti yang diberitakan oleh orang-orang musyrik pada saat itu, dan sempat menggoyahkan, ya, pasukan muslim sehingga menjadi kocar-kacir, selain juga karena adanya ketidakpatuhan dari pasukan pemanah di atas bukit Uhud itu, ya, yang kemudian juga menjadikan pasukan muslim itu kocar-kacir. Nah, ternyata Abu Sufyan dan bala tentaranya itu tidak bisa memberantas menghabisi seluruhnya pasukan muslim dan Nabi Muhammad, ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu diselamatkan oleh Allah, ya, melalui para sahabatnya, kurang lebih 30-an itu yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan ini ternyata tidak berani melanjutkan perang itu, dan dia kembali arah menuju ke Mekah. Maka Rasulullah itu meminta salah seorang sahabatnya untuk membuntuti Ali, ya, untuk membuntuti Abu Sufyan dan bala tentaranya itu,
Diminta untuk melihat apakah kudanya itu diikat dan mereka menaiki untanya ataukah sebaliknya, untanya yang diikat dan dinaiki kudanya. Kalau untanya yang dinaiki, ya, kemudian kudanya yang diikat, berarti itu mereka benar-benar telah kembali ke Mekah dan tidak jadi menghabisi atau kembali ke perang, ke medan perang. Tetapi kalau yang dinaiki itu kudanya, kemudian untanya yang diikat, ya, nggak dituntun gitu ya, berarti itu akan kembali ke Madinah, ke arah Madinah dan akan menyerang pasukan Muslim lagi. Dan Nabi Muhammad beserta pasukan sudah siap untuk kembali bertempur habis-habisan ya, ketika Abu Sufyan dan bala tentaranya itu akan kembali ke Madinah. Tapi apa yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata Abu Sufyan ini tidak punya nyali lagi untuk melanjutkan peperangan. Dia naik unta, kudanya diikat, dan semua pasukan seperti itu menuju ke arah Mekah. Artinya memang benar dia lapor pada Nabi Muhammad SAW bahwa seperti itu kejadiannya dan benar mereka tidak berani lagi untuk melanjutkan perang Uhud dan mereka kembali ke Mekah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah sesungguhnya Abu Sufyan, kaum musyrikin dan bala tentaranya itu pun tidak bisa mengalahkan ya pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Nah, demikian sebenarnya yang cuplikan episode dari buku Sirah Nabawiyah dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Luar biasa buku ini. Nah, Anda bisa membeli ini di toko-toko buku yang terkenal. Nah, sayang kalau tidak Anda baca buku yang luar biasa ini. Belum lagi ternyata ya orang-orang kunci, tokoh-tokoh kunci perang Uhud yang menyerang, menjadikan kocar-kacir pasukan Islam itu ada Khalid bin Walid, akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan pun setelah penaklukan Mekah, ya, itu kan juga menjadi masuk Islam. Hindun itu juga akhirnya masuk Islam. Mereka takluk semua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Tetap berikhtiar menjaga prokes dan kita berdoa moga-moga Allah melindungi kita dan segera menghilangkan wabah COVID-19 ini dari negeri kita tercinta Indonesia dan dari seluruh dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.